Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Nemesio, seorang martir. Nemesio berkebangsaan Mesir. Pada waktu Kaisar Decius melancarkan penganiayaan terhadap umat Kristen dan gencar menghambat kemajuan agama Kristen, ia berada di Alexandria. Ia bukan saja seorang serani yang baik, melainkan juga seorang rasul yang giat. Oleh sebab itu, ia dibenci oleh orang-orang kafir yang fanatik, ditangkap dan diajukan ke pengadilan dengan tuduhan sebagai seorang pencuri. Ia kemudian dilepaskan lagi karena ternyata tidak bersalah. Tidak lama kemudian, ia sekali lagi ditangkap karena imannya dan dibawa ke pengadilan prefek Romawi di Alexandria. Siapa namamu? Kenapa kau di sini? Apa kesalahanmu? Nama saya Nemesio. Saya di sini karena cinta kasih kepada Yesus Kristus. Bagus, engkau seorang pemberani. Sebagai pemberani, tentu engkau tidak takut dicemeti dan disiksa, bukan? Mari kita lihat apakah Tuhanmu mampu melepaskanmu dari hukuman, atau engkau hanya bicara kosong seperti Tuhanmu yang tidak mampu menolong dirinya sendiri. Hahaha. Terdorong oleh cinta kasih kepada penebusnya, Nemesio dengan sabar dan gembira menanggung semua penderitaan yang ditimpakan kepadanya. Ia mengerti bahwa seperti para rasul di Sanhedrin, ia telah dipandang layak menderita penghinaan karena Yesus. Akhirnya ia dihukum mati dengan cara dibakar bersama dengan beberapa penjahat kakap di daerah itu. 4 orang prajurit Romawi yang beragama Kristen dan seorang lainnya mendampingi Nemesio pada saat-saat terakhir menghadapi maut. Mereka menghibur dia dan memberinya makan. Namun perbuatan mereka itu diketahui oleh prefek Alexandria, dan kelima orang serani itu pun dihukum mati dengan pedang. Nemesio mati sebagai martir pada tahun 247. Saudara-saudari, perkembangan gereja di seluruh penjuru dunia serta kekuatan iman setiap orang beriman terletak dalam janji lestari abadi Tuhan Yesus Kristus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kehadiran Kristus dan penyertaannya terungkap dalam janjinya seperti terdapat dalam Injil Yohanes bab 15 ayat ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Juga dalam Yohanes bab 14 ayat 26, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan juga di dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 13. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Para bujaga gereja dan para martir seperti Santo Nemesio kiranya adalah saksi nyata dalam bimbingan Roh Penolong. Santo Paulus secara ringkas menyatakan peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Santo Paulus sendiri mengalami kehadiran dan karya Roh Kudus dalam diri umat di Korintus. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Adakah kita juga menjadi surat Kristus bagi sesama? Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.